ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita mengawali malam kita dengan salat maghrib berjamaah dan dalam majelis ilmu. InsyaAllah salat isya berjamaah di Masjid Nur Syamsiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah Muhammad diberikan kesehatan afiat dan juga semua kita harus tempat ini, para habaib, para kiai, para asatidz, para hadirin, para hadirat, insyaallah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah. Barang siapa man wadzab ala salat berjamaah, orang telah menunjukkan salat berjamaah faqad mala'a bahran wa barran fil khairat wa bil khair. Barang siapa yang melazimkan salat jamaah, maka dia telah memenuhi langit dan bumi, memenuhi daratan dan lautan dengan pahala dan kebaikan. Alhamdulillah. Bagi kami yang memenuhi salat, insyaallah. Kami berlihatin harapan dan doa. Allah Ta'ala mudah-mudahan jadikan kita orang yang mendirikan salat. Dan keturunan kita keturunan yang mendirikan salat, dan keluarga kita keluarga yang mendirikan salat. Sebagaimana dikatakan Nabi Nas illa salatuhum. Sesungguhnya apa yang menimpa manusia, apa yang menimpa mereka adalah hasil daripada salat mereka. Karena kalau sholatnya baik, maka insya Allah yang dia dapatkan juga baik. Akan tetapi manakala yang dia dapat keburukan, maka hendaknya dia mengintrospeksi sholatnya dia, hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dikatakan layan rusuh min dunia illa bima nadasa min dinik. Tidak ada kebocoran yang terjadi dalam perkara duniamu, melainkan sesuai dengan kebocoran kecacatan yang terjadi dalam perkara agama. Manakala kita ada masalah di dalam perkara dunia kita, baik itu ekonomi atau kesehatan atau keamanan atau apapun juga, ketika kita terjadi melihat ada kekurangan, ada kebocoran, ada kecacatan dalam perihal dunia tersebut, maka hendaknya kita introspeksi dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ada kecacatan di situ, ada yang tak beres di situ. Sebab tidak terjadi kecacatan, kebocoran dalam perkara dunia, melainkan sesuai dengan kebocoran dan kecacatan yang terjadi dalam perkara akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perbaiki dunia kita dan akhirat kita. Kita diperbaiki dan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dikatakan tadi, bahwasanya problemnya orang sekarang itu adalah akibat kebodohan, al-jahl wal hawa, mengikuti hawa nafsu, wa da'wah. Dakwah itu mengklaim yang palsu, luhur yang menipu manusia. Ada al-jahl, sebagaimana dikatakan oleh ulama, itu penyakit yang berbahaya. Fafil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qabla al-buhuri buhur. Kebodohan sebelum kematian itu adalah kematian, dan orang yang bodoh adalah bagaikan mayat hidup yang menampung hati yang bodoh, yang tidak mengenal kepada Allah Ta'ala. Dan kalau engkau punya musuh orang bodoh, biarin aja, gak usah ditambahin. Kita bermusuhan sama orang bodoh, biarin aja, gak usah dicelakain, gak usah diganggu. Kebodohan ini yang bakal mencelakakan dirinya sendiri. Mata belugul a'ada min jahil, mayat belugul jahil min asih. Musuh tidak akan mampu membahayakan si bodoh sebagaimana si bodoh mencelakakan dan membahayakan dirinya sendiri. Nah, kebodohan itu fatal dan bahaya. Dan dikatakan oleh Imam Muhammad bin Baqir kepada putra beliau Sayyidina, dia bilang, ya waladi al-ilmu jamil wa bi wa bak ajmal. Ya waladi al-jahal dhabih wa bi wa bak arbah. Wahai putraku, ilmu itu adalah indah, tetapi kalau yang punya ilmu kamu dan saya lebih indah. Kenapa? Sebab kita dari keluarga ilmu, keturunan Rasul SAW. Ilmu indah, tapi kalau yang punya ilmu adalah keluarga Nabi, orang yang memiliki hubungan dengan ulama, dengan para wali-wali, mereka berilmu, lebih indah lagi. Bin Ali Al-Ghuraidi, bin Ja'far Shadiq, bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zain Al-Abidin, Ibn Al-Hasan, bin Ali bin Abi Thalib, wa bin Fatimah binti Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Keturunan Nabi Muhammad, para wali songo tersebut. Begitu juga Imam Al-Habib Muhammad bin Abdul
terus Ali bin Muhammad al-Habsyi, Habib Abi Bakar, yang bumi Indonesia ini dipenuhi dengan mereka orang-orang yang mulia. Humul katsirun, mereka banyak yang mulia. Dan alhamdulillah dari kita kebagian banyak dari mereka, kebagian banyak dari mereka para wali-wali. Masuk kemanapun, mulai dari Aceh sampai ke Papua, tidak sudi dari makam para wali-wali keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa dari Nabi Muhammad yang dikabulkan oleh Allah Taala. Mereka itu disifatkan oleh Imam Al-Haddad Baitun Nubuwah wal Futuwah wal Huda. Rumah mereka rumah kenabian, rumah kecerdasan, rumah hidayah, wal ilm, rumahnya ilmu fil madhi wa fil mutawakkilin. Rumahnya ilmu di masa lalu dan di masa sekarang. Di masa lalu dan di masa sekarang. Subhanallah. Alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita kenal kepada ulama yang dia dan ayahnya dan kakeknya silsilah keilmuan sekaligus nasab sampai ke Nabi Muhammad. Seperti Syekh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Akhir, beliaunya ulama besar, ayahnya ulama besar pada zamannya, kakeknya ulama besar pada zamannya, datuknya ulama besar pada zaman terus sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minhum Syekhana wa Syekh Masyayikhna Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Rahman bin Ali As-Sikaf. Itu beliau wali besar, ulama besar, berguru kepada ayahnya yang juga wali besar dan ulama besar dan memimpin wali-wali di zamannya. Dia azan, dia berhak iqamah, dan karena dia orang yang paling alim, dia juga yang jadi imam. Dia juga yang jadi imam. Dia azan, dia yang iqamah, dia juga yang paling yang jadi imam, sebab dia orang yang paling alim. Radhiyallahu anhu warḍah. Itu khilaf antara ulama, mana yang lebih afdal, jadi imam salat atau azan? Dijawab katanya yang lebih afdal adalah yang jadi imam. Kenapa? Sebab Nabi tidak azan, Nabi jadi imam. Dijawab lagi oleh ulama, kalau Nabi yang azan hukumnya jadi wajib, sebab Nabi yang panggil, itu orang wajib datang. Itu artinya senantiasa dalam perdebatan antara ulama tersebut. Jadi jawab lagi dari firman Allah Taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa yang lebih indah ucapannya dibanding orang yang ngajak kepada Allah, ngajak kepada sholat. Kalimat yang tepat. Alhasil semuanya fadilah, semuanya adalah kebaikan. Kata Habib Abdul Rahman Al-Majur, orang yang paling alim. Itu beliau ilmunya banyak, tapi ibadatnya juga banyak. Sebab ilmunya satu paket. Itu beliau selama 40 tahun itu nggak pernah luput sholat jamaah. 40 tahun dia nggak masuk waktu sholat, melainkan dia azan, dia iqamah, dia jadi imam. Kemudian selama 40 tahun itu beliau itu tiap kali habis sholat isya dia sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Itu dalam ba'diyah isya selama 40 tahun itu ba'diyah isyanya dia habis baca Fatihah, dia baca rakaat pertama alif lam mim sajdah, rakaat kedua setelah Fatihah dia baca surah Al-Baqarah. 40 tahun tak luput. Ya luput hal yang semacam ini. Adalah hal yang menakjubkan, tetapi itu rupanya alhamdulillah Allah Ta'ala muliakan mata saya ini melihat guru kami pun adalah Habib Umar demikian juga. Ba'diyah isyanya itu berpuluh-puluh tahun dari saya kenal tahun 93. Dari tahun 93 kita mengenal beliau. Itu kalau kita lihat sholat ba'diyah isyanya itu rakaat pertama baca alif lam mim sajdah. Tahu dari mana? Soalnya baca alif lam mim sajdah rakaat pertama ada sujudnya di tengah. Itu alif lam mim sajdah. Rakaat kedua ini baca surah Al-Baqarah. Beliau pun mengajarkan kita pun juga dikasih tahu demikian amalan yang dilakukan oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum warḍahum. Katsir min syuyukhina yang amalannya demikian. Nah itu Syekh Al-Habib Al-Masyhur cerita, Habib Ali Masyhur bin Hafiz, kakaknya Habib Umar bin Sitarif, bilang itu ada satu orang diutus oleh ayahnya sampaikan hajat kepada Habib Abdurrahman Masyhur ulama itu. Sampai ke ruangan Habib Abdurrahman Masyhur ini anak nampak di ruangan sana lagi sholat sunnah. Maka dia samperin ke ruangan kemudian Habib Abdurrahman Masyhur lagi sholat sunnah lagi sujud. Ditungguin lama sujudnya.
Selesai bangkit dari sujud, itu sejadahnya berbasah kuyup dengan air mata. Sejadahnya basah kuyup dengan air mata beliau. Itu ulama kayak begitu. Akan tetapi sanadnya nggak ada, ya maling namanya. Sama seperti orang yang mengklaim tanpa jelas ayahnya siapa bapaknya siapa. Dia dengan mengklaim. Ala kulli hal, itu penyakit orang sekarang itu antara tiga. Antara bodoh akan sesuatu atau salah belajar, salah berguru, dan salah berguru lebih fatal daripada kebodohan itu sendiri. Makanya kita menuntut ilmu, lihat-lihat, belajar menuntut ilmu, jangan lihat belajar menuntut ilmu itu jangan lihat dari yang followernya paling banyak. Dari kapan itu follower sebagai standar di dalam belajar, dalam mengaji? Akan tetap yang paling populer. Bukan dilihat dari popularitas, bukan dilihat dari follower yang banyak, bukan juga dilihat dari masanya, pengikutnya banyak atau enggak, tidak dilihat dari situ. Akan tetapi dari ulama yang jelas asal usulnya yang bersyarat. Sampai dikatakan bahwasanya orang kalau mau mencari guru itu dikatakan man la yanfa'u lahduh la yanfa'u lahduh. Manakala kamu tidak bisa mengambil manfaat dari seorang guru hanya dengan melihat orang tersebut nggak ada manfaat yang bisa kamu petik, maka jangan harap kata-katanya bisa memberikan manfaat kepada kamu. Cari guru yang hanya dengan melihatnya kamu bisa dapat manfaat sebelum kata-katanya, baru kata-katanya. Dan al-ilm itu bukan didapat dari medsos, ilmu bukan didapat dari buku, dari kitab, tapi ilmu itu tawaddu'an sudur dari jahil, didapat dari hati dan dari sanubari, dari berjumpa langsung dengan para masyayikh, dengan para guru. Makanya Nabi Muhammad waktu diutus kepada kita 23 tahun. Wala sebenarnya bisa aja dipaketin Al-Quran ke tiap rumah, selesai. Akan tetapi kenapa tidak harus menunggu 23 tahun? Perjumpaan, pertukaran, proses daripada ilmu tersebut dan penyampaian kepada para sahabat hingga melahirkan para imam-imam besar, para wali-wali besar, hingga ke zaman kita sekarang itu kita bisa mendengar hadis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih segar. Kemudian juga penyakit orang sekarang adalah ittiba'ul hawa, mengikut hawa nafsu, mengikut obsesi. Kita punya kemauan, ingin sesuatu, silahkan berkeinginan, tetapi nggak setiap kali kita ingin sesuatu langsung kita turutin saat itu juga. Harus kita ukur dengan mizan. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dan Allah menurunkan mizan kepada kita sekalian. Mizan ini adalah neraca untuk kita menimbang segala sesuatu. Pengen sesuatu, ditimbang dulu, pantas atau nggak pantas, layak atau nggak layak, ditimbang, diukur. Sebab kita bukan menyembah obsesi, tapi kita menyembah kepada Allah Ta'ala. Kalau obsesi kita nurut kepada Allah, ikut kepada Rasul, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, buang obsesi kita. La yu'minu 'abdun hatta yakuna hawa taba' lima ji'tu bih. Enggak beriman seorang hamba hingga obsesi dia, kemauan dia ikut kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tinggalin apa yang kita mau menuju apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, apa yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.